tadi yang lahiriah, artinya matahari, bulan, bintang, lampu, neon dan lain sebagainya, itu adalah nur dalam bentuk lahiriah syariah. Kemudian ada nur itu di balik itu ada yang lebih tajam, yang lebih menerangi daripada itu. Apa itu? Itunya wahyu Allah, Qur'anul Karim. Kemudian ada lagi nur yang lebih tajam daripada itu, yang lebih murni daripada itu. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu adalah prerogatif, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang yang dia cintai sekalipun. Nah, la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah itu kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Muhammad itu tidak bisa. Maka itulah sebabnya tadi Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Karena hidayah itu adalah nur, dan hidayah itu adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahaslah selanjutnya. Mengapa manusia lupa dengan janji? Mengapa manusia tadi itu memungkiri janji-janjinya tadi? Karena nurnya tidak hidup. Ibarat lampunya tidak menyala. Nah, kalaupun lampunya menyala tetapi matanya tidak mampu untuk melihatnya. Nah, contoh, dihidupkan lampu kini pun sepenuh masa surat, tapi mata kita tak siap untuk menerima itu. Mungkin mata kita sedang sakit, mungkin mata kita sedang rabun, tak nampak apa yang diterangi oleh cahaya. Akhirnya kita tidak bisa menyempurnakan janji. Contoh, kita akan membaca Quran, lampu padam, Quran tak apa. Bisakah kita membaca Quran? Tak bisa, karena nur tak ada. Kemudian kita akan membaca Al-Quran dan kemudian lampu lain terang, tapi mata kita tidak siap. Mampukah kita membaca Al-Quran kecuali dengan apa? Tak bisa. Itu contoh. Nah, dan kemudian yang Al-Quran itu adalah nur yang paling tinggi dibandingkan dengan nur cahaya tadi. Quranlah yang memberitahukan kepada kita sesuatu yang belum kita ketahui sama sekali. Quran yang memberitahukan. Quran yang menunjukkan adik kitanya adalah akal. Bagaimanapun Quran tadi banyaknya tetapi tidak dihidupkan, tidak dikaji seperti yang kini, berarti Quran tidak hidup. Ya, maka justru akal kita tidak akan menampak apa-apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu. Sebaliknya, sekalipun Al-Quran itu dihidupkan ibarat lampu tadi, dikaji seperti yang kini, tapi akal kita sedang tidak siap atau akal kita sedang tumpul, sedang bekerja yang lain, maka justru tidak akan terlihat apa yang diterangi oleh Al-Quran itu. Itu jadi. Jadi jangan kita menganggap bahwa yang nur itu adalah hanya satu saja, tapi banyak baginya. Nah, tadi ada nur yang paling menerangi lagi, yaitunya nur hidayah. Hidayah Allah SWT. Di kitanya adalah hati nurani. Semakin baik hati nurani itu, semakin jelaslah apa yang ditunjukkan oleh hidayah. Nah, akan semakin terseretlah, terdoronglah hati kita tadi berkemauan kepada yang benar menurut Allah. Akan terhalang dan terhambatlah hati kita kepada sesuatu yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak kita ketemu persoalannya bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan petunjuk yang menerangi kehidupan manusia. Nah, maka untuk itu kembalilah kepada Al-Quran itu dari segala sesuatu yang dianut. Kalau kita orang tasawuf, tidak boleh menyimpang daripada Al-Quran Al-Karim. Kalau kita orang syariat, tidak boleh menyimpang daripada Al-Quran Al-Karim. Cara tidak menyimpang dengan Al-Quran Al-Karim itu, nah, kita sesuaikan dengan Al-Quran dan kemudian kita pakai dalil akli, yaitu akal kita sendiri. Contoh, kalau Allah diartikan sebagai nur cahaya lahir, mungkinkah menurut akal Allah itu memang cahaya? Tidak mungkin. Nah, itu namanya
dalilnya tidak tepat. Maka oleh sebab itu nurnya itu bukanlah berarti cahaya, tetapi itu berarti menerangi, menjelaskan, menunjuki alam semesta itu melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ahli membagi petunjuk itu banyak. Petunjuk itu ada yang disebut itu dengan petunjuk awal, ya, petunjuk alamiah, petunjuk kepada seluruh alam selain daripada Allah mendapat. Tidak ada satu pun yang tidak mendapat. Tumbuh-tumbuhan mendapat petunjuk, nah, binatang ternak mendapat petunjuk, manusia jahil taat mendapat petunjuk, iblis setan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya petunjuk alamiah atau petunjuk umum. Contoh, mengapa tanam-tanaman itu bisa mengambil zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya dari dalam tanah? Tanpa petunjuk dari Allah tidak bisa. Ya, mengapa tanam-tanaman itu kalau ditanamnya lebih cenderung ke mencari cahaya matahari? Itu petunjuk. Binatang ternak, mengapa binatang ternak itu bisa tahu kasih sayang terhadap anaknya sendiri? Petunjuk itu. Mengapa iblis itu mampu untuk memperdayakan manusia? Petunjuk itu. Tunjuk sama sekali. Petunjuk umum. Nah, yang keduanya ada yang disebut dengan petunjuk diniyah, petunjuk agama. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Tidak sebenarnya lain yang mendapat itu orang-orang tertentu yang mendapat itu. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak dapat petunjuk agama. Itu makanya tumbuh-tumbuhan tidak pandainya bersalawat, tidak pandainya berzikir secara zahir. Kemudian binatang-binatang tak dapat petunjuk ad-din, petunjuk agama. Itu makanya binatang tidak sembahyang, itu makanya tidak puasa, tidak beda dengan puasa. Orang hanya makan bulan puasa. Nah, yang akan mendapat itu adalah bukan pun seluruh manusia, orang-orang tertentu yang akan mendapatkan itu. Di mana kuncinya mendapatkan hidayah diniyah tadi? Yaitu dengan ilmu dan paham. Semakin banyak ilmu, semakin terpaham oleh kita apa yang kita ilmui, semakin turunlah petunjuk hidayah ad-din tadi ke dalam diri kita sendiri. Dan kemudian ada hidayah itu, petunjuk itu yang lebih khusus lain. Ya, khusus. Tidak banyak orang yang mendapat itu. Itulah yang dikatakan taufik. Nah, itu petunjuk yang lebih khusus itu taufik. Tak banyak orang yang mendapatkan itu. Taufik itu bahasa kitonya adalah sepakat dengan Allah. Kalau Allah mengatakan sesuatu itu baik, kita mampu merasakan bahwa itu memang baik. Itu namanya taufik. Ya. Kalau Allah mengatakan sesuatu itu keuntungan, walaupun nampaknya itu merugikan, tapi kita mampu merasakan bahwa itu keuntungan, itu taufik. Jadi saja sahabat, Allah mengatakan jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu di jalan Allah, jahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta dan kalau perlu dengan jiwamu sendiri. Nah, para sahabat memang merasakan itulah yang baik. Allah mengatakan itu baik. Di ujung ayat zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun, itulah yang lebih baik untuk kamu jikalau kamu mengerti. Maka para sahabat yang telah mendapat taufik tadi merasakan bahwa memang itulah keuntungan. Akhirnya mereka itu malam-malam hari beribadah kepada Allah, siang-siang hari mereka itu perang, mengintai atau menghadang mati. Nah, karena itu dianggap adalah sebagai suatu kebaikan, karena Allah menyatakan itu adalah baik, perang itu adalah baik, jihad itu adalah baik. Itulah orang-orang yang telah mendapat taufik. Kalau kita rasakan diri pribadi kita, barangkalinya baru mendapat di kita hidayah tadi, hidayah khusus tadi.
hidayah taufik udah jalan. Pada itu kalau mampu kita merasakan eloknya lah apa yang elok dengan Allah, panjang pikir kita, masih banyak ulah-ulah kita. Nah, di dalam kehidupan untuk menjalankan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang sedepannya itu persoalan hidup kita itu tidak bisa kita tunggu-tunggu kan datang saja nanti itu tidak bisa, harus melalui usaha baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan memberikan petunjuk seperti itu kepada siapa yang menghendaki ia. Orangnya itu berkehendak untuk itu. Dia pelajari agama, dia pahami agama, dia amalkan agama, dia tumpahkan seluruhnya itu, ukurkan seluruh kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang itu yang hendak Allah untuk diberinya rasa tadi, taufik tadi. Jadi kalau kita lihat ihdinas siratal mustaqim, berkali kita membaca itu di dalam salat sehari semalam. Nah, 7 kali itu tiap rakaat harus membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Jalan yang betul itu mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Pertanyaannya, jalan mana itu? Jalan siapa itu yang telah diberi nikmat oleh Allah? Jalan orang-orang yang telah mendapat taufik. Mereka sudah mampu merasakan indahnya keindahan agama. Mereka sudah mampu merasakan untungnya keuntungan menurut Allah. Sehingga yang dia cari bukan keuntungan menurut pendapatnya, tetapi keuntungan menurut Allah. Bukan yang baik menurut dia, tetapi yang baik menurut Allah. Bukan keinginannya, tetapi yang diinginkan oleh Allah. Itu yang mereka cari. Itu jalan itu yang kita minta itu di dalam salat kita. Nah, para mufassir itu sering itu mengartikan, menafsirkan bahwa jalan orang yang telah diberi nikmat tadi adalah jalan-jalan aulia, jalan-jalan sahabat, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh. Itu tidak menolak memang. Tapi siapa orang soleh? Siapa para sahabat itu? Persis seperti yang tadi. Orang yang sudah merasakan kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarlah walaupun kita belum sampai kepada makan itu, ya, tapi berusahalah terus menerus, lanjutkanlah usaha untuk mendapatkan nilai an'amta alaihim tadi. Jadi di dalam 10 yang dikatakan Allah, sekurang-kurangnya minim seminimalnya 1 yang dikatakan Allah, kita harus mampu merasakan baiknya kalau memang baik menurut Allah, buruknya kalau memang buruk menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita usahakan. Sama mengaji ini tuh, mengaji itu perintah Nabi, perintah Allah itu mempelajari nahwu saraf itu tuh fardu ain itu tuh setiap pribadi itu harus pelajari. Ya, tapi kita tidak merasakan itu baiknya, tidak merasakan keuntungannya. Sehingga yang terjadi ya banyak masalah untuk menghindar, banyak persoalan yang kita pakai untuk tidak melakukannya. Wirid seperti yang kini baik itu menurut Allah. Khairun nas may yata'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu baik menurut Allah. Tapi berapakah persentase daripada manusia yang wafat, yang mendapat taufik, yang merasakan ini baik? Nah, di dalam penduduk suatu negeri kalau kita persentasekan mungkin hanya sekitar 5%, mungkin tidak lebih daripada itu. Ya, kita bayangkan contohnya satu negeri penduduknya 500. Nah, yang hadir di dalam pengajian itu berapa ratuinya jemaah? Sampai ratui 5% paling-paling, itulah yang ada wafatnya kembali. Begitulah seterusnya. Jadi usaha kita itu sebetulnya dan mampu kita merasakan hendaknya indahnya yang indah menurut Allah, baiknya menurut Allah itu baik menurut kita, pantangan dari Tuhan, larangan dari Tuhan, pantangan dari kita, suruhan oleh Allah, itu yang menjadi perhatian dari kita. Terus terang kita belum sampai ke situ, tapi kita
kita harus berusaha, wajib meningkatkan kualitas diri kita supaya kita dapat mencapai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau marahi. Apa itu jalan orang-orang yang dimarahi itu? Orang yang dimarahi itu salah satu cirinya adalah orang-orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agamanya. Kedua tidak bisa, ada kedua pinggang tak muat. Ya, kapai mengaji tidak bisa, maka mengaji anak kini. Ya, kapai beraja, malah ke beraja rumah tak orang. Adu-adu saja dan kemalangi itu tanda-tanda orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau dhalin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang yang sesat adalah orang yang sudah memahami sesuatu secara tidak benar. Itu jalan sesat. Tasawuf itu sosek, berarti non sosek. Karena tasawuf tadi tidak harus sosek. Berarti tasawuf itu bisa sosek, bisa tidak. Kaji tarikat itu, kaji sosek itu, kaji salah itu, berarti ini yang salah. Mengapa? Karena tarikat itu tidak harus disalahkan. Yang sesat itu adalah orangnya mungkin sesat. Tergantung kepada pemahamannya tadi. Itu banyak sekali kini hidup dalam kehidupan agama. Jadi kehidupan dalam agama sudah berkotak-kotak, sudah berkelompok-kelompok. Satu kelompok tidak pernah membenarkan kelompok yang lain. Kelompoknya lah yang benar, kelompok yang lain salah. Padahal masing-masing kelompok bisa salah, bisa benar. Maka tugas agama adalah membutuli setiap kelompok. Itulah tugas agama. Nah, itu kajinya kaji tarikat itu. Maaf, tobatlah cepet kalau seperti itu. Nah, kalaupun ada orang yang mencaci, itu kalau tidak bertarikat, tidak usah agama, tobatlah cepet. Mengapa? Karena antara syariat dan tarikat hakikat yang timbul itu sepilin, tidak bisa itu dipisah-pisahkan. Sehingga dalam batang kaji itu dibunyikan jale-jale, apabila gugur salah satu, maka gugur keseluruhannya. Syariat itu kan lahir-lahir. Kalau kita sholat itu mulai daripada takbiratul ihram, mulai dari istinja sebetulnya itu perangkat sholat sampai salam, itu syariat sholat. Hakikatnya sholat itu adalah jiwa kita bermunajat dengan Allah, berbisik dengan Tuhan, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya sholat. Sebaik apapun kita lakukan yang lahirnya tapi kita tidak kenal dengan Tuhan kita, tidak ingat kita dengan Tuhan kita, maka itu sholat salah. Fawailul lil musallin. Namanya sholat syariat saja itu. Dan kemudian kalaupun kita ingat saja terus-menerus, menjerit terus-menerus, mengeluh terus-menerus, mengadu terus-menerus dalam batin kita kepada Allah, sementara yang 5 kali sehari semalam pun tidak kita laksanakan, kesesatan itu di bidang tasawuf. Maka untuk itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Iyo kita duduk tegak, sholat syariatnya kita laksanakan. Iyo kita merasa dengan Tuhan, mengingat Tuhan, bermunajat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ingat, untuk mencapai kedua hal itu perlu jalan, perlu sistem. Jalan dan sistem atau cara itulah yang disebut dengan tarikat. Orang-orang dahulu kan membuatkan cara-cara itu. Kalau berzikir misalnya mengambil rasa bertuhan dengan Allah, rasa dengan Allah tadinya, buat zikir-zikir tertentu. La ilaha illallah kata lidah, Allah kata hati. Ya, itu yang dilakukan. Bukan Allah saja, la ilaha hati, bukan la ilaha illallah kata lidah saja, tapi nyepancin dari luar. La ilaha illallah, hatinya menyebut Allah. Akhirnya berhentilah lidahnya menyebut la ilaha illallah. Anan tinggal Allah. Nah, akhir-akhirnya bakal hilang Allah. Anan tinggal di dalam hati lain, bekas nanti timbul dalam hati. Rasa bertuhan kepada Allah, rasa dengan Allah itu tidak pernah berpisah dengan Tuhan, tak diamati, ditilik, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikecilkan zikir khafi. Jadi ibarat lampu itu dipancar dari luar lalu dihidupkan mesinnya untuk genset.
mengkol. Nah, kemudian apa yang dituju di situ? Mesin hidup. Maknanya yang harus didapatkan apa? Cahaya keluar dari situ, rasa. Nah, biarlah mesin mati lagi, asal cahaya sudah ada. Itulah nalika kita bawa kemanapun kita pergi. Ke dalam WC sekalipun kita merasakan sadar bahwa kita dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam masjid kita bawa rasa itu tidak boleh tinggal. Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berangkat. Untuk hadirnya rasa itu kembali, ucapkanlah setiap kegiatan kita, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Engkol plus ketek dari ubi masuk ke dalam hati. Kalau jalan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau limit perjalanan seketek berkoya, tambah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Jadi batin kita tuh aktif berbalik, ya, dengan hasil yang telah kita dapatkan dikarenakan zikir tadi. Itu jalan nama tarikat namanya seperti itu. Anak mungkin seorang tadi kan dapat merasakan saja hidup bertuhan, merasakan saja diawasi Tuhan, merasa ditilik Allah tanpa melalui jalan-jalan tadi. Ya, tidak bisa itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Setinggi apapun ilmu pengetahuan manusia otomatis kan sampai kepada zul itu tidak bisa. Itu sebabnya kita lihat hari kini berapakah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tinggi. Baik ilmu pengetahuan tingginya itu di segi keduniaan, sekalipun ilmu pengetahuannya itu di bidang agama, tapi karena mereka tidak mampu sampai merasakan bahwa dia dengan Tuhan, maka dia berbuat semena-mena, bahkan memperalat apa yang dapat dia, memperalat kekuasaannya, memperalat segala sesuatu yang ada di dirinya, tidak lebih daripada hanya untuk memenuhi kehendak-kehendak daripada nafsunya sendiri. Jadi daerahnya koruptor misalnya, itu orang-orang tinggi ilmu itu aku nentak dodinya rasa bertuhan. Ya, mengapa? Karena tarikat itu tidak mereka lalui, akhirnya tidak menetap Tuhan itu di dalam hatinya. Ya, tidak timbul cintanya, tidak timbul rasanya kepada Tuhan tadi. Itulah yang membuat mereka berbuat semena-mena. Tapi kalau itu melekat di dalam hati karena perjalanan tadi, tarikat tadinya tempuh, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada sejengkal bumi pun tempat berbuat salah oleh manusia. Tidak ada sedetik waktu pun untuk berbuat serok oleh manusia. Kalau memang manusia tadi merasakan bahwa dia selalu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tajam kita ya. Kalau kita kedua tadi daripada ayat secara syariat dan dikatakan oleh Allah Bani Israel yang berjanji dahulu kemudian mengukirkan janji itu. Kemudian kita bawakan ke diri kita, ternyata memang diri kita sudah banyak memungkirkan janji kita, terutama janji dengan Allah dan janji dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di balik itu adalah janji-janji dengan manusia. Jangan dianggap enteng. Ya. Apabila kamu berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Ya. Tapi kadang-kadang karena ilmu pengetahuan kita tadi tidak mampu membuat kita menjadi orang yang benar, maka kata insya Allah ayat itu kita jadikan hanya untuk melepaskan hutang. Ya. Raja Dewa tidak kemampu datang dan kalau dibawanya di orang itu dipanggil beroleh itu pakai kata-kata insya Allah untuk meyakinkan orang. Ya, tapi kalau layak ori hati jadi. Padahal kata insya Allah tadi itu adalah harus dipergunakan kepada janji yang kita ingin untuk mendapatinya. Kita datang disuat beroleh hati kita yang ingin untuk datang beroleh. Pada waktu itu kita harus pakai insya Allah. Mengapa? Karena keinginan kita kalau tak sesuai dengan keinginan Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, kita tidak mampu datang. Walaupun kita menginginkan. Tapi kalau datang beroleh di suatu hati kita tidak mau baik ke kiri, lalu kita pakai insya Allah, berarti kita sudah memungkirkan janji dengan manusia. Nah, lalu dulu kita memungkirkan janji. Raja lewat akan datang, pakai insya Allah. Allah murka karena ayat bukan itu Allah Subhanahu wa taala.
setiap pribadi. Jadi awas-awas, hati-hati kalau kita mengadakan perjanjian dengan manusia. Kalau memang kita berkeinginan untuk melakukan apa yang kita janjikan, maka insya Allah. Kalau tidak, lebih baik kita mengatakan tidak mungkin atau belum mungkin dan hadir, tidak mungkin dan datang. Jangan dipakai kata insya Allah. Itu contohnya. Nah, dan janji-janji itu, janji dengan Allah, janji dengan Rasul, janji dengan manusia, kalau kita kembangkan itu terlalu banyak modelnya. Terlalu banyak modelnya. Ya. Akad nikah itu perjanjian itu. Ya, perjanjian. Zawijtuka bi binti titik-titik bi mahrin kaza. Aku nikahkan engkau dengan anakku kecil palinya dengan maharnya sekian. Itu berarti menerima janji. Apa bunyi janjinya itu? Urusan dunia, urusan akhirat itu adalah aku serahkan kepadamu. Kini anak dan tanggung jawab, dan kini urusan dunianya, urusan akhiratnya membawa bebannya. Itu artinya tuh. Lalu dijawab oleh seseorang laki-laki, qabiltu nikahaha bimahrin kaza. Aku terima nikahnya si anak itu dengan mahar sekian. Berarti terjadi janji. Nah, lalu nanti di dalam kehidupan berumah tangga tidak dilaksanakan itu, berarti memungkirkan janji. Akibatnya apa? Akibatnya dia sendiri yang akan menanggung. Si pemungkir janji itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita kembangkan bahwa janji-janji itu sungguh terlampau banyak sekali kalau kita kembangkan. Nah, tapi tiga itu kelompoknya: janji dengan Allah, janji dengan Rasul, dan janji dengan manusia. Nah, termasuk manusia tadi berjanji untuk menyelamatkan alam semesta dengan Tuhannya. Kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Rasanya aku menjadikan manusia di muka bumi itu jadi khalifah. Nah, khalifah itu artinya mengurus, mengembangkan, mengatur. Asal kata khalifah adalah wakil, asisten, ibarat seorang guru, asisten. Nah, dan boleh diartikan khalifah itu menyalahi. Aku jadikan manusia untuk menyalahi aku. Bisa. Contoh, Allah itu menjadikan padi disalahi oleh manusia, ngebuat lontong, ngebuat bubur, dan segala macam. Itu tugas kekhalifahan. Nah, seluruh manusia tadi berupaya untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya, karena fitrahnya memang seperti itu. Dia menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ingat, ada ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada aku. Artinya, orang-orang menghambakan diri kepada Allah, maka tugas kekhalifahannya akan mulus jalannya, akan dapat pahala dia. Tapi kalau orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah, orang yang sudah mungkir janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kekhalifahannya akan diiringi oleh laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kalau dapat membangun sesuatu tapi yang mendapatkan tadi itu tidak hamba Allah, maka sesuatu yang didapatkan itu berisi dengan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mendapatkan sesuatu, seseorang tadi hamba Allah, maka yang dia dapatkan itu sekecil apapun itu adalah berisi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diminta untuk memilih tadi mana yang kita butuhkan, berkatkah yang kita butuhkan atau banyaknya yang kita butuhkan. Maka dari tadi kita sudah bicarakan